Saya sampai gemetar. Ya, silakan Teresa, nyalakan kamera. Sebentar. Ya. Tadi kan kamu telepon saya kan, saya sudah buka kamera, saya sudah tunjukkan wajah saya, masih kamu bilang ini berarti palsu. Di situ saya yang sebenarnya aduh, kayak agak gregetan gitu loh. Coba silakan nyalakan kamera. Jangan nyalain kamera, ta Bang. Udah Enggak tidur apa-apa, ini. kenapa? Nanti daripada dibilang palsu-palsu lagi. Ya, Tresya, gini. Saya itu gini, kalau saya sudah luapkan begitu, saya nggak nyimpan-nyimpan dalam hati gitu, Tresya. Gini, Tresya. Iya. Saya senang, saya mengapresiasi sekali kamu support saya begitu ya. Kamu kan support saya mengirim saya, terus kamu kasih bukti risitnya kan? Betul? Betul. Oke. Di bukti risit itu tertulis nama Tresya pengirimnya, betul? Iya, betul. Betul. Terus saya tunjukkan Gini. pada jam yang sama itu yang ngirim bukan Tresya tetapi seorang laki-laki namanya, betul? Coba jelaskan bagaimana itu terjadi, coba. Gini, kan kemarin kan saya sudah bilang abang, yang ngirim itu kan ponakan saya. Lah saya itu lupa, ternyata yang diterangin Tresya SBY itu di apa namanya? Nggak Di mungkin. keterangan gitu loh. Kan yang ngirim kan ponakan saya gitu loh, Bang. Iya, tetapi kan Nanti pengirimnya itu tadi kan Tresya. bukan pengirimnya Tresya, itu di keterangannya Tresya SBY itu. Yang pengirimnya itu adiknya ponakan saya itu. Nanti itu kan WA-nya sudah dikirim ke saya, WA sama saya. Nanti ada nama saya itu yang tertera 500 itu abang klik, nanti itu ada muncul keterangan itu. Ya, makanya kan saya tanya sama Kak Tresya. Kak Tresya, Saya yang salah. iya, Kak Tresya kan bilang sama saya, Bang, saya ada loh bang transfer begini. Oh, kapan Kak? Karena saya nggak merasa ada orang namanya Tresya. Karena yang ini tuh saya lihat gitu loh. Kalau ada orang yang kirim support rumah apologi itu saya lihat gitu. Nggak ada nama Tresya, betul? Kakak bilang pengirimnya Tresya, betul? Ya betul. Saya ngomongnya salah. Nggak salah, karena kan bilang pengirimnya Tresya, betul? Betul, maksudnya Betul, saya makanya yang nggak ada ngomong ke Tresya abang jam itu, segitu nggak ada Tresya. saya yang betul, soalnya saya nyuruh Baik, ponakan jadi dengan saya adanya gitu. ini saya Nanti mengkonfirmasi bahwa saya tidak nanti pernah terima dari iya, Tresya, betul? betul. Terus Betul. nanti itu kan sudah WA-nya ponakan saya udah saya kirim ke abang. Nanti itu diklik aja. Itu ada tulisannya keterangan ada Tresya SBY gitu. Iya, tetapi yang membuat Soalnya memang saya saya minta itu, tolong ponakan gitu. iya, jadi tapi ya sudahlah, sudah clear. Saya mengucapkan terima kasih. Kalau Ya, misalnya Anda mensupport saya ucapkan terima kasih banyak ya, Kak Tresya ya. Tapi sama-sama. tapi Saya yang saya juga minta bingung, maaf atas kesalahan ngomongnya. Ya, ya, betul. gini nggak masalah itu. Tapi yang saya cuman bingung Jadi dan saya nggak jadi nanti masuk akal saya, pengirimnya di situ Tresya, sampai saya kok jadi laki-laki. Nah itu yang saya bingung itu. Karena itu bagi saya sesuatu yang aneh gitu. ya betul betul. Begitu. Betul, abang nggak salah. Saya yang salah ngomong. Oke, hanya itu. Jadi gini kan sudah clear. Jadi Ya, gini kan sudah clear. Abang juga ya, tahu, aku juga udah tahu. Jadi nanti ya, kedepannya saya sudah percaya gitu loh. ya. Ya, mohon maaf ya kalau saya agak sedikit emosional ketika Anda telepon saya dibilang ini akun palsu. Aduh, edis palsu. Ya bukan palsu, lah asli lah. Kan saya udah nyalakan wajah saya, sudah saya nyalakan kamera Iya, saya. iya, iya. Hmm, jadi saya agak sedikit emosional ketika Kak Tresya memaksa saya mengakui saya menerima dari Tresya. Nggak pernah saya terima dari Tresya. Saya terimanya dari Iya, orang iya, lain, bukan iya. Tresya. Begitu. Nanti biar abang juga tahu, nanti diklik ya itu pengirimannya itu, terus diklik nanti itu ada nama saya itu, Oke. Nggak ada. keterangannya itu loh. Nggak ada. Saya cek kok. Saya cek. Keterangannya Nggak ada. Nggak ada Tresya di situ. itu
WA-nya itu ponakan saya sama saya udah saya kirim ke abang, nanti tolong di itu. Oke. Tapi saya hargailah Nanti niat diklik lagi nanti. atau ya, saya sangat mengapresiasi, saya sangat apa namanya? Ya sangat menghormati apa yang Ibu lakukan kepada saya. Saya sangat berterima kasih lah gitu. Baik. Ya, Hanya itu sama-sama. saja ya, Saya Kak Teresa juga ya. niatnya tulus. Saya Ya, niatnya tulus, jadi sangat makanya saya saya sangat ingin bersuka tahu. cita Ya, atas ketulusan, atas kebaikan Ibu. amin, amin. Oke. Oke, oke. Begitu saja ya. Terima kasih ya Bang Edis TV. Baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Terima kasih juga Kak Tresia. Ya, saya Ya, turunkan ya. Oke, ya, baik. ya. Ya, itu ya teman-teman. Akhirnya seharian saya itu nggak tenang, teman-teman. Iya, karena ada orang Kristen. Saya nggak tenang karena yang ngomong itu orang Kristen begitu loh. Orang Kristen mengatakan memaksa saya suruh mengakui menerima dari Tresia. Ya nggak ada kok dari Tresia gimana? Makanya hati saya itu nggak tenang begitu. Kalau saya itu teman-teman, kalau support dari kalian, itu saya pegang teguh amanah dari kalian teman-teman. Kan saya bilang, di sini saya ingin mendirikan rumah apologet. Kepada teman-teman yang mensupport, saya pegang amanah kalian itu dan saya tujukan peruntukannya. Apa yang kalian supportkan kepada saya itu, saya tempatkan kepada peruntukannya. Begitu. Tidak saya salah gunakan, tidak saya gunakan untuk yang lain, saya gunakan untuk yang seperti yang saya katakan untuk apa itu saya galang. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya akhirnya kurang tidur. Jadi saya istirahat cuma 2 jam saja gara-gara itu. Lukman 1 2 3 4. Lukman. Ya, Lukman. Yuk. Silakan nyalakan kamera Anda. Kita mulai diskusi kembali ya. Itu sekedar pengumuman kepada Edis TV palsu ya teman-teman ya. Ya, gimana Bang Lukman, Halo, Bang Muslim atau Kristen? Saya Islam dari Aceh saya. Islam dari Aceh. Ya, gimana Bang? Apa yang mau Anda sampaikan Bang? Nah, Bang Edi, saya mau bertanya. Aduh ini nanti bentar dulu. Ini gimana nanti ngambilnya ini ya? Ambil apa? Ngambil rekamannya gimana ya? Gimana ya? Anda rekam layar saja. Ya nggak usah lah, ntar aja. Enggak, saya sedikit saja. Ya, Gimana itu? sedikit saja mau bertanya kepada Bang Edis. Mm-mm. Sebelum ada Yesus, Tuhan Kristen siapa, Bang? Baik, baik. Sebelum Yesus dilahirkan, orang Kristen itu sebenarnya belum ada. Yang ada itu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, oke. Nah, orang-orang Yahudi ini bertuhankan kepada Yehova. Nah, kemudian Yehova itu mengutus Mesiasnya atau anaknya kalau dalam bahasa Bible. Oke. Yang juga adalah Tuhan juga atau Tuhan, sama itu. Bapa di sorga itu Tuhan atau Tuhan sama. Oke. Nah, jadi saya banyak mendapatkan informasi, Bang, ketika ada masalah, lebih baik Abang meminta doa kepada Yesus katanya. Meminta doa kepada Yesus. Nah, karena Yesus Masalahnya itu di mana kalau lama. berdoa kepada Yesus? Meminta kepada Yesus. Ya minta tolong katanya. Kalau ada masalah segala macam, minta tolong kepada Yesus katanya. Gimana itu ya? Baik. Kalau kita bicara dogma, kalau misalnya Muslim berdoa kepada Muhammad, meminta kepada Muhammad, ya Rasulullah, begitu berarti Ya. gimana? Ya, tapi gini Bang Edis, saya Bentar, mau jangan standar ganda dulu. Kalau meminta kepada Yesus kamu permasalahkan, kan gitu. Iya, Bagaimana enggak, dengan enggak. Muslim Jadi yang pertanyaan saya, ganti-gantian lah dulu ngomong Bang. Tenang Bang, tenang ya. Di dalam Bible, Yesus itu memiliki kuasa. betul. Barang siapa 2-3 orang berkumpul, ya kan, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus memiliki kuasa Bang di dalam iman kekristenan. Seperti di dalam iman Anda, Allah itu memiliki kuasa. Itu hal-hal yang bersifat dogmatis.
Hmm. Oke? Iya. Itu hal-hal yang bersifat iman. Hmm. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada Anda, kenapa Anda mempermasalahkan ketika kami meminta kepada Yesus, tapi Anda Enggak, tidak saya tidak mempermasalahkan ketika permasalahkan Muslim kepada Bang meminta Edi. kepada Muhammad? Gini. Saya mendapatkan informasi. Yang punya masalah kan misalnya nih. Bukan saya permasalahkan kepada orang Kristen, enggak. Mereka berkata begini, Bang Lukman. Dengarin baik-baik ya. Kita akan ngomongnya Nah, cuma. ini Anda ini. Tenang dulu Bang Lukman. Gini loh Bang Lukman, tenang ya. Tadi kan pertanyaan Anda, sebelum Yesus datang, siapa Tuhannya Ya. orang Kristen? Hmm. Yang Anda maksud Kristen itu, maksudnya pengikut Yesus begitu? Hmm. Atau orang-orang Yahudi juga, atau bagaimana? Orang Kristen sebelum Yesus lahir, Hmm. orang Kristen itu agamanya apa? Oke, apakah sebelum Yesus lahir orang Kristen sudah ada? Udahlah itu orang-orang Yahudi itu bukan orang Kristen. Baik, arti Kristen itu sendiri artinya adalah pengikut Yesus Kristus, Kristos atau Mesia, mesianik kalau orang bahasa ininya, pengikut Sang Mesias. Ya cuman bertanya itu aja Bang Edis, karena banyak yang tanya kepada saya gitu kan. Kalau saya ada masalah, kamu minta bantuan kepada Yesus katanya. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Edis, apakah benar Yesus itu menjadi juru selamat? Bang, jangan lompat-lompat dulu kemana-mana, Bang. Fokus dulu, Bang. Ya itu pertanyaannya itu ada, itu aja pertanyaan itu Ya, doang. itu di dalam kekristenan, itu sudah jelas-jelas Yesus itu juru selamat. Maksud saya fokus dulu ke sini. Kenapa kalian itu mempermasalahkan ketika orang Kristen meminta kepada Yesus? Pertanyaannya Seharusnya, gitu, Bang Edis, gini, Bang, gini, jangan goyang-goyang, Bang, pertanyaannya jangan gini. begini. Iya, Tenang, tenang. pertanyaannya gini. Tenang dulu, Pertanyaan tenang. saya, Gini. Pertanyaan saya, kan tadi saya berkata, ya. Oke, kata orang tuh kalau ada masalah minta pertolongan sama Yesus, katanya begitu. Oke, salahnya di mana? Iya, aku tanya nih sama Bang Edis. Kan sudah saya jawab tadi, karena Yesus di dalam iman kami, dia memiliki kuasa, dia memiliki kekuatan, dia memiliki kemampuan. Contohnya, misalnya di dalam Injil ada seorang buta yang datang kepada Yesus. Apa kata orang buta itu? Aku ingin melihat, katanya. Apa yang Yesus perbuat? Yesus melakukan apa yang dia mau. Nah, Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Bahkan Yesus di situ menyembuhkan orang yang kena kusta, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan. Nah, artinya Yesus memiliki kuasa, kekuatan atau mujizat untuk melakukan itu. Makanya ketika orang Kristen meminta kepada Tuhan Yesus, saya meminta kepada Tuhan Yesus di dalam doa saya, itu sesuatu yang berdasar. Oke, nah sekarang saya tanya sama Anda. Sebentar. Ini saya Tenang, mau biar saya bertanya. selesaikan dulu. Sebentar, saya bikin dulu poin saya. Saya bikin poin saya dulu. Nanti habis itu balik lagi ke Anda mau Enggak, tanya saya selanjutnya. nggak mau banyak-banyak, Masalah nggak juru mau selamat. lama-lama. Tenang Cuman dulu, satu tenang. pertanyaan saja. Tenang dulu, Menurut informasi nih. Tenang. karena Ini saya jarang-jarang mau menjelaskan agama Kristen. Kenapa saya jarang-jarang mau menjelaskan agama Kristen kepada Gini. Muslim? Saya Karena cuma banyak mau Muslim bertanya ini saja. kalau ditanya dan mereka bukan mau belajar. Makanya saya jarang membahas agama Kristen. Bertanya Bang Edi. Cuman Tenang pingin dulu, biar bertanya saya selesaikan. saja. Anda kan bertanya. Ya kan Saya belum jawab dasar-dasarnya, betul. Nih aku tanya dulu, kan aku mendapatkan informasi. Ini dengarin pelan-pelan ya. Dengarin Bang Edis ya. Saya cuma bertanya satu saja, ya. Dengarin pelan-pelan. Ini kan menurut pertanyaan orang, kalau kau punya masalah katanya, oke. Kau mintalah pada Yesus karena Ada dia contoh-contohnya di juru dalam selamat. Injil itu? Ya, ini menurut Contoh-contohnya di dalam Injil, orang-orang yang memiliki masalah kemudian datang kepada Yesus meminta supaya Yesus menyelesaikan masalahnya banyak. Misalnya bagaimana saudari-saudari Lazarus. Cuman pengen tanya saja. Saya ya menjelaskan, Anda nggak mau dengar. Kan?
belum juga ditanya. Dengarin dulu ya, dengarin dulu. Saya Silakan. tidak mau lama-lama, tidak mau Silakan. lama-lama. Ya, kata orang, kalau kau punya masalah, ya minta tolong sama Yesus. Katanya begitu, karena Yesus juru selamat, betul? Betul. Jadi pertanyaan saya, bagaimana dia menyelamatkan dirinya, diri orang lain ya? Bagaimana dia menyelamatkan orang lain, sedangkan dia sendiri kalah sama tentara Romawi. Begitu Bang Edi, gimana itu ya? Makanya Kalau saya Yesus pusing. masih di kuburan seperti Muhammad, betul yang Anda bilang. Seandainya Yesus sampai sekarang di kuburan, menjadi fosil, itu baru Anda mengatakan dia kalah begitu. Terus dia itu disalib itu bukannya kalah dari tentara Romawi, Bang Edis? Ya, tapi dia bangkit. Oh bangkit. Oke, cuma itu aja Bang Edis. Boleh saya tanya balik saya sekarang? tidak banyak-banyak, cuman itu saja ingin bertanya karena Oke, mereka. jadi sudah ada dasarnya ya. Oke Bang Edis ya. Jadi sudah ada dasarnya, betul? Iya, makanya saya berpikir Bang Edis, mereka suruh minta bantuan sama Yesus. Jadi saya berpikir, bagaimana dia membantu saya sedangkan dia saja kalah sama tentara Romawi, begitu loh. Makanya dia masih disalib. Bisa saya tanggapi? Ya itu aja sih pertanyaannya, nggak banyak-banyak. Oke, lalu bagaimana umat muslim berseru-seru kepada Muhammad sedangkan Muhammad kalah dengan wanita Yahudi? Nah, itu saya nggak tahu itu. Makanya saya bilang, tidak berlebihan saya mengatakan Saya tidak minta seorang ini, muslim Allah, masih makanya muslim Allah. karena dia nggak ngerti agama Muhammad sudah Islam. biasa. Gitu aja Anda sih, Bang Islam Edi. betul? Hmm. Anda tidak mengerti agama Islam betul? Oh, lo. Ah. Makanya tadi saya cuma Bang, saja sama Bang Edi. Anda Gara-gara- muslim. Ya, iya, saya muslim. Saya kan gara-gara makanya gini loh. Jangan Bang Edi. panik begitu, Bang. Tarik napas dulu, tarik Iya, napas. maksud Hembuskan. saya cuma itu doang. Pertanyaan saya cuma itu aja. Tarik napas lagi. Hembuskan. Nah, Udah jadi tenang? pertanyaan Sudah tenang? Cuma itu aja Bang Edi, nggak banyak-banyak gitu loh. Sudah tenang? Karena mereka berkata kepada saya, kan tadi saya sudah berkata kan. Marang mereka paniknya itu kan teman-teman kadang-kadang dia. kamu minta Bang, kenapa sih Anda panik begitu? Tenang, tenang. memang Bisa begitu, tenang? aku, Bang Edi. Bisa tenang? Memang, Bisa memang tenang nggak? begitu aja. Ya, memang Bisa begitu, tenang? Cuma... Oke. Sudah bisa gantian saya bicara? Nggak, sampai di sini aja. Saya cuma itu aja Oke, pertanyaannya. baik. Baik, kalau takut ditanya tentang agama Islam nggak apa-apa. Karena memang orang Biar Islam yang lain takut saja. bahas Cuman agamanya. saya ingin tahu Sudah? itu doang. Sudah selesai? Oke, selesai. Makasih Bang Terima Edi. kasih. Saya turunkan ya. Baik, Oke. saya turunkan. Jadi teman-teman jangan heran kalau orang Islam takut ditanya agamanya. Memang begitu. Jadi inti pertanyaan dia itu kan begini. Kenapa kamu meminta kepada Yesus? Kalau Anda baca Injil, banyak orang yang datang kepada Yesus. Berbondong-bondong orang datang kepada Yesus. Meminta disembuhkan, meminta pengajaran. Ya, banyak hal yang diminta kepada Yesus. Karena Yesus itu Immanuel. Ya, Allah yang beserta kita. Jadi Yesus itu adalah lambang kehadiran bahwa Allah di tengah-tengah umat manusia. Makanya di mana ada Yesus, di situ masalah itu berakhir. Maksudnya masalah-masalah umat manusia seperti kematian, kelumpuhan, apalagi buta dan lain sebagainya. Itu lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat manusia. Ketika Anda baca Injil, itu Yesus menyembuhkan. Bahkan kalau Anda baca Quran, Yesus itu Isa itu membangkitkan orang mati, menyembuhkan penyakit sopak itu apa? Kusta. Seperti itu. Jadi kalau orang Kristen berharap kepada Yesus ada dasarnya. Lalu dia katakan, dia saja dikalahkan oleh prajurit Romawi. Seandainya Yesus tidak bangkit, masih di kuburan seperti Muhammad, nah itu saya setuju dengan Anda. Ya, dia dikalahkan oleh Romawi, dibinasakan oleh Romawi. Tetapi apa? Tetapi Yesus bangkit, ya kan? Dia sendiri bangkit dan dia hidup seperti itu, ya. Nah, lalu saya mau tanya sama orang Muslim, bagaimana Muhammad yang dikalahkan oleh wanita Yahudi? Nah, tapi dia langsung kabur. Aduh.
Yang saya heran itu begini loh. Tuduhan-tuduhan yang kalian tuduhkan kepada kami, kalau dibalikkan kepada kalian, kalian itu nangis bombay. Gitu loh. Coba pertanyaan yang kalian tanyakan kepada saya itu tanyakan balik kepada Islam. Gitu loh. Kalau kamu menunjuk satu orang dengan telunjukmu, ingat, ada 4 dari telunjuk yang membalik kepada kamu. Coba ketika Muslim berseru-seru kepada Muhammad, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Wah, itu coba gimana itu? Kenapa Anda berseru-seru kepada orang mati yang ada di kuburan? Kenapa Muhammad dikalahkan oleh seorang wanita Yahudi? Gimana? Yuk silakan. Ajukan yuk pertanyaan. Tapi siap pertanyaan yang sama dibalikkan kepada kalian. Gitu ya. Yuk kita kasih naik ada... Bentar ya. Sabar, kita lihat ada Yesi Apriani. Yesi Apriani. Kok salah pencet saya? Kok malah anak Batak? Halo? Halo, anak Batak, silakan nyalakan kamera. Baik, saya turunkannya. Mungkin ini anak Batak palsu. Saya kasih naik ada tadi Yesi Apriani. Ini mana Yesi Apriani ini? Sebentar ya. Yang saya pencet Yesi Apriani. Yang naik anak Batak. Sebentar. Tadi saya lihat ada nama Yesi Apriani. Mana ya? Muslimah tadi dia. Ini yang naik ini begitu banyak ya teman-teman. Ada 97 orang. Jadi teman-teman sabar ya. Karena yang Kristen ini sudah saya bilang. Teman-teman yang Kristen saya bilang jangan mengajukan permintaan naik. Tapi masih juga ngeyel teman-teman. Ya seperti itulah ya teman-teman ya. Saya kasih naik mana tadi Yesi Apriani tadi. Nggak kelihatan. Tidak terlihat. Oke, tidak terlihat lagi. Mungkin dia sudah keluar. Kita kasih naik ada Bang Apo. Coba Bang Apo. Menjenggot aja yang panjang. Udah berapa bidan? Kabur dia kan. Yuk silakan. Kita kasih naik Haki Ridho Lubis. Ini yang kemarin nih, Haki Ridho Lubis ini. Masih belum kapok dia teman-teman. Hilang lagi kan? Haki Ridho Lubis. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada siapa ya? Ahmad Bukhori, coba Ahmad Bukhori. Ya, Ahmad Bukhori. Ahmad Bukhori, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo? Macet. Oke, Ahmad Bukhori macet, teman-teman ya.
Kita kasih naik ada Angga Rukma. Angga Rukma. Orang Islam kalau kalian naik, nyalakan kamera, buktikan bahwa saya menghujat, memfitnah, ya, mengatakan yang nggak benar tentang agama Islam. Kalau kalian bisa membuktikan saya lompat dari Monas. Ya, Angga Rukmana. Muslim, Bang? Ya, Muslim lah. Muslim. Sudah lama, Bang, nonton Edis TV, Bang? Sudah. Berapa bulan, Bang? Berapa bulan ya? Lupa ya, Bang. Oke. Setiap lihat itu saya cuma nyimak aja. Iya, Mau banyak, Bang, naik. muslim-muslim yang naik ke sini itu. Ada yang marah, ada yang mengiyakan, ada yang... Anda ini termasuk yang apa? Saya termasuk yang mengiyakan juga, ada yang penasaran juga. Kan? Nanti kalau ada yang meragukan Anda bukan muslim gimana? Coba baca satu surat dulu. Makasih. Coba baca satu surat dulu biar nanti kami yakin Anda muslim. Bang. Surat apa aja Saya terserah syahadat. yang Anda hafal. Saya syahadat asyhadu Silakan. alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, muslim ya, Itu muslim. adalah Oke, saya. baik. Coba, Bang. Anda selama nonton channel saya banyak setuju dengan saya. Ya, ada yang setuju. Apa yang nggak ada setuju? Yang tidak Anda setujui apa? Sebenarnya saya tidak ada yang tidak saya setujui. Nah, kan? Mustahil seorang muslim datang ke sini membuktikan bahwa saya melakukan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam. Karena saya tahu, Bang, semua yang saya katakan ada dalilnya, ada dasarnya. Pemahamannya saja yang berbeda. Coba, apa contohnya, misalnya? Sama-sama kita itu memeluk agama yang berbeda kan. Mungkin saya yang sering-sering Abang Edis katakan itu, kami orang Islam menuhankan Muhammad. Ya. Ini lagi. Bang, di dalam Al-Quran ada nggak orang-orang yang mempertuhan alim ulamanya? Enggak ada dong. Nggak. Kalau saya tunjukkan ayatnya gimana? Tentang adanya orang-orang yang mempertuhan alim ulamanya. Ya, coba ditunjukkan. Ada nggak ayatnya? Enggak ada. Ada? Enggak ada. Baik. Makanya saya bilang teman-teman, Bang Angga ini dia nggak ngerti agama Islam. Dan cuman bukan Bang Angga saja. Semua orang Islam nggak ngerti agama Islam. Baik. At-Taubah ayat 31 ya Bang ya. Saya bacakan. Nih. Di dalam surat At-Taubah ayat 31 disebutkan mengenai orang-orang yang mempertuhan alim ulamanya, Bang. Dan kalian itu sebenarnya mempertuhan Muhammad persis seperti orang-orang ini. Baik. Ini surat At-Taubah ayat 31. Oke. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Oke. Ada nggak orang-orang yang menjadikan alim ulamanya sebagai Tuhan? Memang dituliskan seperti itu. Tadi katanya nggak ada. Sekarang tiba-tiba ada. Lah piye to masih. Tadi katanya ada, sekarang tadi katanya nggak ada, sekarang ada. Gimana? Iya, memang di situ. Oke, sekarang saya balikan dulu kamera saya. Saya konfirmasi sekali lagi. Nanti biar Anda sadar orang Islam itu mempertuhan Muhammad. Nanti saya jelasin. Jadi sekarang Anda sudah mengakui bahwa menurut Al-Quran ada sekelompok orang yang mempertuhan ulamanya. Sekelompok orang yang mempertuhan ulamanya. Itu tidak mempertuhan, hanya mengikuti. Ini loh mempertuhan. Aduh, saya balikan lagi nih. Baru dibalik udah lupa.
Waduh, sulit ini. Barusan saya balik kamera. Coba Anda yang baca dah. Kalau saya yang baca nanti Anda nggak ngerti. Nih, coba. Ya, ya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Oke, berarti mereka menjadikan alim ulama dan rahib-rahib sebagai Tuhan nggak? Ya, Berarti mereka mempertuhan rahib-rahib dan alim ulama nggak? ya. Nanti saya balik lagi, awas nanti kalau lupa lagi ya. Saya balik lagi nanti kamera saya, awas nanti balik lagi nanti kita ke sini nih kalau lupa lagi nih. Baik, saya balik dulu. Berarti menurut Al-Quran, adakah orang-orang atau mereka itu mempertuhan alim ulama dan rahib-rahibnya? Ada. Ada, syukurlah kalau begitu. Baik. Nah, Sekarang gini, sedikit bang, biar saya lanjutin. Kata Muhammad, mereka itu mempertuhan alim ulama dan rahib-rahib mereka itu dengan cara bagaimana? Kenapa kok disebut mempertuhan? Menurut penjelasan Muhammad. Mengikuti dan patuh. Mengikuti dan patuh. Ya. Sebenarnya bukan hanya mengikuti dan patuh. Mereka mentaati mereka itu terlewat batas. Jadi kepatuhannya itu kepatuhan yang kebablasan. Contoh begini. Ulamanya bilang gini. Ya, berzina itu boleh. Sedangkan Allah bilang berzina itu nggak boleh. Nah, ketika Anda patuh kepada ulama Anda, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, atau sebaliknya menghalalkan yang diharamkan, atau mengharamkan yang dihalalkan, itulah kata Muhammad bentuk mempertuhan alim ulama dan rahib-rahibnya. Ya, mau saya tunjukin dalilnya nggak? Iya. Mau saya tunjukin dalilnya atau sudah percaya? Sudah, tadi saya sudah membaca. Oke, baik. Sekarang saya tanya bang. Betul tidak Muhammad menghalalkan yang haram? Kemudian umat muslim lebih patuh kepada Muhammad. Dan umat muslim lebih taat kepada Muhammad? Tidak. Baik. Dalam Al-Quran, darah itu boleh nggak dikonsumsi? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti diharamkan sama Allah ya? Ya. Oke. Kalau misalnya saya kasih bukti bahwa pengikut Muhammad meminum darahnya Muhammad gimana? Karena itu sayang kepada Muhammad. Berarti dia menghalalkan yang diharamkan Allah nggak? Ya. Berarti dia lebih patuh tunduk kepada Muhammad ketimbang kepada Allah, betul? Dan itu menurut standar, menurut penjelasannya Muhammad sudah mempertuhan mereka, betul? Gini. Saya gantian yang ingin Silakan. Ketika manusia awam yang tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan Allah, secara otomatis yang menjadi panutan pada saat itu adalah Muhammad. Apapun yang dikatakan Muhammad, karena manusia itu yakin Tuhannya itu Allah, pasti dia mengikuti apapun itu kata Muhammad. Entah yang dikatakan itu menjadi benar atau salah. Nggak nyambung abang ini. Nggak gitu bang. Nggak nyambung bang. Kita nggak bahas itu loh. Kok nggak nyambung bang? Iya. Gini aja dah. Saya jelasin dulu lah sama Anda. Gini. Anda tahu nggak bagaimana penjelasan Muhammad? Kenapa orang-orang itu dihukumi atau dicap sebagai orang-orang yang mempertuhankan alim ulama dan rahib-rahibnya? Iya. Karena apa? Apa yang mereka perbuat terhadap alim ulamanya itu? Yakin dia percaya kepada dia. Bukan yakin dan percaya aja. Mereka keyakinan dan ketaatannya itu tanpa batas. Bahkan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Nih, saya tunjukin dalilnya. Kita harus sabar mengajari orang Islam ya teman-teman ya. Nih ya, perhatikan. Ini tafsir At-Taubah ayat 30 dan 31. Di sini Muhammad menjelaskan bagaimana cara mereka mempertuhan atau menjadikan alim ulamanya sebagai Tuhan. Ya. Nih, saya bacakan ya. Ya. Di sini saya bacakan. Jadi Muhammad sedang membacakan surat At-Taubah
ayat yang ke-31. Datanglah seorang Nasrani kepada Muhammad mengatakan bahwa kami tidak mempertuhan alim ulama kami. Nih ya. Nih, Adi melanjutkan kisahnya bahwa Adi menjawab Muhammad, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Ini penjelasan Muhammad nih. Iya. Cara mereka mempertuhan ulamanya adalah ketika ulama itu mengharamkan yang halal, diikuti sama mereka. Ketika menghalalkan yang haram, diikuti sama mereka. Sekarang, penjelasan Muhammad itu akan saya gunakan kepada muslim. Benarkah di dalam Al-Quran darah itu diharamkan? Kamu tadi sudah menjawab iya. Sementara Muhammad darahnya diminum oleh para pengikutnya. Artinya pengikut Muhammad menghalalkan yang diharamkan Allah. Dan Muhammad menjadi pendukung orang tersebut. Nih saya putarkan. Kalau saya ngomong Anda nggak percaya nih darah Muhammad diminum. Perhatikan. Nih ya. Darah itu haram. Saya ulangi dulu. Saya ulangi dulu ya. Nih. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Nah, inilah standar gandanya orang Islam. Kalau darah kawan antum minum, Dracula. Tapi kalau darah Muhammad Anda minum, bukan Dracula. Sekarang, betul nggak darah Muhammad diminum oleh para pengikutnya? Iya. Diminum. Betul nggak darah itu haram? Haram. Menurut Muhammad, orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah lebih patuh kepada orang tersebut, menuhankan nggak? Iya. Berarti umat Islam menuhankan Muhammad nggak di situ? Tidak menuhankan karena umat Islam atau pengikut Muhammad, sahabat Muhammad, menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Muhammad malah mendukungnya dengan berkata, haram tubuhmu disentuh api neraka. Muhammad malah jadi pendukung orang tersebut. Gimana? Memang pada saat itu seperti itu karena ya berarti menurut penjelasan Muhammad sendiri orang tersebut mempertuhan Muhammad. Setuju? enggak lah. Nah, enggak setuju. Berat ini teman-teman ngomong. Coba di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, apa dikatakan di situ? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Betul? Ya. Apa kata Muhammad di dalam hadis? Boleh berbohong. Apakah umat muslim lebih patuh kepada Allah? Ucapkan perkataan yang benar? Enggak, umat muslim taatnya sama anaknya Aminah itu. Umat muslim lebih patuh, lebih taat sama anaknya Aminah sekalipun dia menghalalkan yang diharamkan Allah. Sekarang saya tanya, bohong itu diharamkan nggak oleh Allah? Haram. Haram. Sama Muhammad dihalalkan nggak bohong itu? Ya karena itu dalam posisi terdesak. Makanya saya bilang, kalian itu mempertuhan Muhammad sesuai penjelasan Muhammad sendiri. Semuanya kan cuma ingin mendapatkan hidayahnya. Semua orang hidup kan apa tujuannya? Kalau mati ada surga dan neraka kan?
Siapa yang harus Anda taati? Allah apa Muhammad? Allah. Allah. Allah bilang boleh nggak berbohong? Nggak boleh. Muhammad bilang boleh nggak berbohong? Boleh dalam keadaan Boleh. Siapa yang harus Anda lebih taati? Allah. Buktinya Anda taat sama Muhammad. Boleh nggak Anda bohong? Taat kepada Muhammad itu sunnah bagi saya. Mengikuti. Iya, artinya ketika Anda taat kepada Muhammad, di detik yang sama Anda melawan perintah Allah. Kalau itu mengancam jiwa yang kita harus Sungguh nekat yang nyata. Aduh, sudah hampir jam 12 ini. Sudah banyak ini yang tidur ini. Udah 20.000 orang udah ngantuk-ngantuk ini. Gini bang. Karena semua itu kan mengharap semua ada di surga karena mengikuti Muhammad. Sedangkan yang bisa berkomunikasi langsung kepada Tuhannya itu adalah Muhammad. Apapun yang dikatakan Muhammad, orang Muslim itu mengikutinya. Ya, berarti Muhammad dijadikan Tuhan. Yang bisa berkomunikasi sama Tuhan aja Muhammad kok. Iyalah, kalau masalah itu terserah. Berarti yang dijadikan Tuhan adalah Muhammad, anaknya Aminah. Saya akan ditanya. Gimana Anda ini? Kenapa Enggak, Anda Yesus akui dulu itu kan poin kita. Tadi kan Anda mengatakan, enggak saya lah. tidak setuju dengan Anda ketika Anda mengatakan kami umat Muslim mempertuhan Muhammad, kan gitu? Iya, tidak. Ternyata setelah saya buktikan, ternyata betul Anda mempertuhan Muhammad, betul? Enggak, saya tidak mempertuhan Muhammad karena saya yakin yang bisa berkomunikasi dengan Allah Tuhan saya Jadi itu aku bisa Muhammad. berkomunikasi sih. Oh iya, itu yang diturunkan wahyu, yang bisa naik ke sana, yang bisa berkomunikasi dan menyebarkan apa yang Naik dikatakan kemana? oleh Muhammad. Naik kemana? Loh, yang bisa berkomunikasi dengan Allah itu kan Muhammad. Oke, di Quran mana ada Muhammad berbicara kepada Allah? Ya, ketika menerima wahyu seperti itu kan siapa lagi? Di mana ayatnya? Di semuanya. Loh, kan Bang Edis yang lebih tahu tentang Al-Quran itu. Baik, saya tunjukkan satu ayat ya. Baik. Berarti semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah perkataan Allah, betul? Firman Allah. Ya, Baik, saya tunjukkan ya. Perhatikan. Aduh. Anda mengatakan bahwa seluruh yang ada di dalam Al-Quran itu adalah firman Allah. Anda ini nekat yang nyata. Saya tunjukkan kepada kalian bagaimana ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Baik. Baik. Ini surat Al-Fatihah nih. Tentu Anda tahu surat ini. Surat Al-Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini omongan siapa ini? Ya, itu kan ayatnya seperti itu. Omongan Nama siapa? Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Iya, perkataan siapa ini? Perkataan yang Muhammad, buat ya. itulah. Tadi Anda katakan Al-Quran itu firman Allah, betul? Ya, Oke, siapa yang bilang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang ngomong di sini siapa? ya Allah lah. Allah ngomong, segala puji bagi Allah. Iya, Oke, baik. Allah ngomong segala puji bagi Allah. Terus ya, saya lanjutkan lagi. Kemudian Allah berkata, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi Allah berkata kepada Allah supaya Allah nyembah Allah gitu. Coba siapa yang ngomong? Hanya kepada engkaulah kami menyembah. Ini yang ngomong begini siapa? Muslim lah. Tadi katanya Allah, sekarang tiba-tiba Muslim. Di atas ini loh ya, saya bacakan. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini Allah yang ngomong ya. Itu kan surat Al-Fatihah, Bang. Iya, Al-Fatihah tahu. Yang ngomong di sini Allah. Itu kan pembuka. Iya, yang berbicara siapa? Yang berbicara. Yang berkata dengan nama Allah. Yang ngomong siapa? Inilah penulis lah. Penulis. Baik, tadi Allah, sekarang penulis. Baik. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Penyayang, pemilik hari pembalasan.
Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Berarti ini bukan firman Allah. Ya bukan, itu penulis. Bukan itu kan firman pembuka. Allah. Itu kan pembuka. Lalu kenapa Anda nekat mengatakan? Namanya Sungguh nekat yang nyata. Itu, Bang. Aduh. Itu pembuka Al-Quran. Angga. Coba, berarti Anda sudah akui bahwa Al-Fatihah bukan firman Allah? Ya bukanlah, itu kan pembuka Al-Quran isi. Terus Al-Quran perkataan siapa kalau gitu? Al-Fatihah perkataan siapa? Al-Fatihah itu pembuka. Iya, Al-Quran. perkataan siapa itu tadinya? Ya penulis lah. Pengarang Itu Al-Quran, betul? Iya, itu yang Berarti penulis, Al-Quran yang- karang-karangan, betul? Tidak seperti itu. Nah, sekarang tidak. Tadi katanya bukan firman Allah, tapi tulisan penulis. Penulisnya manusia, betul? Penulis manusia. Oke, berarti dikarang oleh manusia, betul? Tidak dikarang. Disalin. Iya, disalin. Artinya, itu adalah sebuah doa dari sosok kami, kemudian dijadikan Al-Quran, dianggap itu firman Allah. Betul? Terus Injil, coba Injil. Pembukanya gimana? Seperti apa? Silakan, apa yang Anda tanya kepada saya? Yang paling depan Injil seperti apa? Saya pengen tahu. Saya kan Yang tak paling pernah depan baca. dari Injil. Baik, kita bukakan teman-teman. Kita jangan bisanya nanya terus. Kita buka Sabda Mobile. Kita buka pembuka Injil. Kita buka dari Injil Matius pasal yang pertama ya. Baik, saya balik kamera saya. Baik. Injil Matius ya. Injil yang pertama. Pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dibuka dengan kata-kata begini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan dan seterusnya. Apa pertanyaan Anda? Itu yang nulis siapa? Penulis. Nah, ya penulis. Yang ngasih tahu siapa? Yang ngasih tahu maksudnya? Yang ngasih tahu itu seperti itu. Injil itu yang ngasih tahu kalau ada cerita seperti ini siapa? Para saksi mata. Para saksi mata. Pada saat itu saksi mata sudah pasti seperti ini. Yang menulis saat ini sudah pernah bersaksi bahwa saksi mata itu seperti ini, tidak ada yang ditambah-tambahin. Baik, pertanyaan dia agak sedikit rancu ya teman-teman, dia agak sedikit panik. Baik, kita bukakan ya dari Lukas pasal yang pertama, perhatikan. Makasih Pak Gus Ibrahim. Baik nih ya, perhatikan. Kita buka Lukas pasal yang pertama. Dari mana keterangan ini didapat? Perhatikan. Nih. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal muasalnya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu benar. Nih. Jadi, dari mana? Jangan tenang, belum selesai. Jadi, dari mana ini didapatkan? Dari para saksi mata dan pelayan firman. Nih, ya. Saksi mata dan pelayan firman. Puji Tuhan. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Metode yang digunakan Bible melaporkan peristiwa dari berdasarkan saksi mata, itu ilmiah nggak? Ya kenapa harus diselidiki? Baik, berarti yang namanya penyelidikan itu tidak ilmiah. Tuh, kalau itu memang real, kenapa harus diselidiki, Bang? Kau udah jelas-jelas. Oke, ini tenang. Sebentar, tenang. Ya. Kita punya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercinta. Ya. Kita punya kepolisian kita yang kita banggakan, walaupun ya kadang-kadang agak sedikit menyebalkan, tapi tetap saja kepolisian kita. Baik, dengar. Ketika seorang penyidik melakukan penyelidikan, kemudian dikumpulkan bukti-bukti, diperiksa para saksi mata, kemudian dilimpahkan perkara itu ke pengadilan, dan juga jaksa juga melakukan seperti yang dilakukan penyidik itu, dia
bantu polisi. Nih, begini sekarang. Terus dilimpahkan ke pengadilan untuk dibuktikan. Pertanyaan saya, itu ilmiah atau enggak? Ilmiah. Ilmiah. Sekarang saya tanya kepada kamu, Muhammad dia dapat dari saksi mata atau dia semedi di gua? Dirinya sendiri. Makanya, tenang. Kalau ada hakim, dari mana kamu tahu itu? Pak Hakim, saya tahu dari saksi mata. Saya menggali keterangan dari sini. Orangnya ini, katanya begini. Mantap. Coba Anda datang kepada hakim. Ketika Anda ditanya hakim, dari mana kau tahu itu? Dari bertapa di Gunung Bromo. Itu nanti palu hakim itu yang melayang ke kepala kami. Makanya saya bilang, kalau kita ngomongin agama kamu itu, kita siapin bodrek, paramek banyak-banyak. Saya tanya, Muhammad tahu dari mana itu? Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang kepadaku seorang nabi namanya Ahmad. Saya tanya, Muhammad tahu dari mana? Ya, karena itu adalah wahyu dari Allah. Wahyu. Sungguh nekat yang... Kalau cuman wahyu, semua orang bisa mengklaim. Lia Aminuddin bisa ngomong dapat wahyu. Baik, saya tidak salahkan dapat wahyu. Saya tidak salahkan. Oke. Kalau wahyu berarti dia harus punya tanda untuk membuktikan bahwa dia benar-benar seorang nabi. Jadi nggak boleh nabi itu ngaku-ngaku, nggak boleh. Saya menerima bisikan bahwa saya diberikan informasi. Oke lah, nabi-nabi oke lah ya. Nabi-nabi di dalam Bible itu harus dikasih sign atau tanda kenabiannya. Tanda kenabian itu berupa apa? Berupa tanda ajaib atau mujizat. Supaya perkataannya itu bisa didengar. Ketika Musa diutus oleh Tuhan, Musa berkeluh kesah kepada Tuhan dengan berkata, mereka nanti tidak percaya kepadaku bahwa engkau telah mengutus aku. Tapi apa kata Tuhan? Apa itu yang ada di tangan kananmu? Tongkat. Lemparkan itu ke bawah. Maka tongkat itu menjadi ular. Itu menjadi tanda nanti di hadapan orang Israel jika mereka tidak percaya. Ada tandanya kan? Tanda ajaibnya. Ya. Bahwa yang dikatakan itu betul-betul berasal dari hal-hal yang gaib, hal-hal yang kosmik. Sekarang saya tanya, mujizat apa yang Muhammad punya untuk membuktikan bahwa dia nabi? Tidak ada. Nggak ada, berarti nggak beda jauh sama Lia Aminuddin. Nabimu nggak beda jauh sama Lia Eden. Nggak ada mujizatnya. Mujizat cuma ngomong doang ngapain? Semua juga dia ngarang-ngarang ngomong aja, gimana Anda ini? Udah, kita kembali lagi. Ya. Dalam agama Bang Edis, siapakah orang pertama yang ada di bumi? Udah lompat lagi ke sana kian kemarin ya. Tanya. Udah, kalau nggak punya pertanyaan lagi jangan iseng-iseng di sini. Di sini bukan ajang iseng-iseng. Lompat lagi, bentar lagi nanti tanya. Fokus dulu, fokus. Kita lanjutin tadi. Kenapa kamu percaya dengan omongan Muhammad sementara dia nggak punya mujizat, nggak punya tanda kenabian? Kalau nggak punya tanda kenabian, orang cuma ngomong-ngomong doang. Nggak seperti itu, Bang. Nggak. Mana ini? Sekarang gini, kalau Anda membaca kitab-kitab terdahulu, Taurat ataupun Injil, apa tanda kenabian di dalam Taurat dan Injil? Mujizat, baik. Sedangkan menurut Muhammad, tanda kenabian itu apa? Tompel. Anda sudah mengakui tanda kenabian berupa tompel. Makanya teman-teman, nih ya, lihat nih. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu?
Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Tompel. Bagaimana nabi tanda kenabian tuh tompel dari mana? Makanya saya bilang, seandainya kamu menggunakan akal sehatmu, sudah sepantasnya Anda mempertanyakan keadaan psikologis Muhammad. Dari mana lah Muhammad tahu kalau tanda kenabian itu berupa tompel, Bang? Dari mana? Besok dia bilang lagi tanda kenabian itu berupa rambut pang begitu, terus Anda percaya aja. Gimana Anda ini? Semua itu kan kehendak Allah, Bang. Nabi Muhammad itu kan dijadikan nabi terakhir. Wahyu. Kadang-kadang Bang, kadang-kadang saya akui saya itu ngomongnya keras, membuat muslim tuh ngerasa sakit hati. Tapi yang saya omong ini bener loh masalahnya itu. Memang iya yang Iya, makanya saya bilang, sejak kapan Bang di dalam Injil, dalam Taurat tanda kenabian tuh berupa tompel tuh sejak kapan? Ya memang. Cobalah Bang, mikirlah dulu gitu loh. Makanya saya sebagai orang Kristen, dibilang dalam Injil, dibilang dalam Taurat kami ada Muhammad, tanda kenabiannya tompel. Saya sebagai orang Kristen, ya saya nggak mungkin diam lah Bang. Saya jawab lah, Muhammad kalian itu mungkin perlu kalian bawa dulu ke ini. Dari mana ada dalam tanda kenabian tuh tompel Bang? Jangan memfitnah terus Bang, hentikanlah fitnah yang nyata itu. Gak ada fitnah Bang. Memang kalau semua alim ulama mengatakan seperti itu, karena yang terdahulu memang seperti itu. Oke, Nabi di Injil Muhammad Taurat itu mana ada tompelnya? Nggak ada. Terus kenapa Anda fitnah bahwa dalam Taurat dan Injil ada tanda kenabian berupa tompel? Loh, nggak memfitnah seperti itu. Yang dikatakan ulama tadi kan seperti itu. Sungguh Anda nekat yang Bang. Kalau misalnya saya bilang begini, di dalam kartu keluargamu ada orang bernama Udin Sujono. Berarti harus nggak ada nama Udin Sujono di dalam kartu keluargamu? Nah, tidak dah. Berarti kalau tidak ada berarti fitnah kan? Ya. Nah, Muhammad bilang, kalian bilang di dalam Injil dan Taurat ada tanda kenabian berupa tompel. Ternyata dibaca nggak ada. Berarti fitnah nggak itu? Ya, fitnah. Dan tiadalah umat Islam itu melainkan melontarkan fitnah-fitnah terhadap Taurat dan Injil. Dan tiadalah mereka itu melainkan adalah orang yang mengada-adakan. Apakah itu yang mengada-adakan? Yaitu yang mengadakan yang tiada ada menjadi ada. Apakah itu yang tiada ada menjadi ada? Yaitu mereka yang hobi menjadi tukang sulap dan tukang sihir. Ya, cukup? Ya. Oke, Bisa baik Bang. lagi. Jadi itulah Bang ya. Jadi tolong besok-besok lagi kalau naik persiapkanlah diri dulu ya Bang ya. Ya. Oke? Saya Baik. persiapkan diri saya besok. Baik, saya turunkan ya Bang Rukma ya. Anda termasuk orang yang jujur. Terima kasih atas pengakuan Anda bahwa Al-Fatihah bukan firman Allah. Terima kasih atas pengakuan Anda bahwa Al-Fatihah itu adalah buatan manusia, betul? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bang Angga Rukma. Saya turunkan ya, Bang ya. Oke. Oke, makasih Bang Angga. Saya turunkan ya. Ya, itulah teman-teman ya. Gimana teman-teman, lanjut? Jam 12 lewat. Ini ada 21.000 orang. Saya yakin ini udah pada ngorok semua. Udah pada ketiduran semua ini. Istirahat dulu ya teman-teman ya. Istirahat. Lanjut aja terus maunya orang-orang ini. Aduh. Lanjut terus, nanti oskadonnya tambah banyak. Kita kasih naik ada Ilham. Ini tadi Ilham ini sudah kita naikkan, nggak nyambung. Bentar, Ilham yang saya naikkan malah ini yang terpencet. Bentar. Ilham, sebentar.
Iya, Ilham. Ya. Selamat malam Ilham. Kan? Udah dinaikkan, diam. Bagaimana Anda ini Ilham? Anda saya naikkan tapi diam. Disapa diam. Anda ini ngapain mau ke sini? Silakan nyalakan kamera. Ilham, kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, kamu nonton dari bawah, jangan naik ke atas. Aku gak mau loh bang. Soalnya HP ku ngelek, kameranya nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka, mentang-mentang Muhammad ngajarin orang Islam boleh bohong, kerja kau bohong terus. Ya, kau di bawah saja sana. Nggak bisa dibuka, lu kira pintu hilang kuncinya? Sungguh nekat yang nyata. Yuk, kita lanjutkan lagi. Heran dengan orang-orang ini ya. Penjahat yang insyaf. Oke, penjahat yang insyaf. Ya. Loh, tidak nyangkut ternyata penjahat yang insaf. Insaf. Oke, kita kasih naik ada Tono. Tono. T-O-N-O-N. Tono. Ya, selamat malam saudara Tono. Ngambek lagi. Baik, kalau ngambek saya turunkan ya. Nangisnya di bawah aja ya Tono ya. Sungguh nekat yang nyata. Yuk, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada. Sabar ya. Ibrahim, coba Ibrahim, coba Ibrahim. Ibrahim. Ya, Selamat malam Ibrahim. Malam, salam bang. Ya. Muslim atau Kristen bang? Muslim bang. Muslim. Oke, baik, silakan nyalakan kamera, yuk. Yuk. Ya bang. Iya, silakan bang, nyalakan kamera, ya. Ya. Saya konfirmasi dulu nih, Bang Ibrahim. Muslim atau Kristen Anda ini? Saya Muslim bang. Muslim. Kok Anda Assalamualaikum, Bang. mengucapkan shalom? Ya bang. Kok Anda mengucapkan shalom? Hah? Ya lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kata Muhammad, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk dari kaum tersebut. Gimana? Saya nggak mengakui kaum tersebut. Saya tidak mengakui kaum tersebut. Saya masih Islam. Tadi Anda mengucapkan shalom, betul? Biarlah, saya kan menghargai abang. Bang Edis, Kata saya menghargai Bang Muhammad, Edis. bukan, ini bukan masalah Anda menghargai saya. Ini orang sering loh, heran. Bang, kita ini bukan bicara Anda menghargai saya atau bukan. Tidak Bang. Kita ini berbicara ajaran Islam dan ajaran Kristen. Ya. Di dalam ajaran Islam, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia itu termasuk dari kaum tersebut. Saya nggak Ngeles lagi merasuk kan. kaum tersebut. Saya nggak merasuk. Ya sudah, silakan. Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Oke, Bang. Silakan. Apa mau Anda utarakan? Jangan jadi foto model, Bang. Dalam Kristen tuh
Gimana doanya? Apa? Gimana doanya bang? Orang Kristen bang. Oke lah, dibawa dulu. Ini nampaknya nih orang agak nggak waras. Oke ya, yuk lanjut lagi ya. Gimana doanya orang Kristen? Aneh-aneh aja pertanyaan. Ya macam-macam. Doanya orang Kristen macam-macam lah. Ada yang berdoa minta ini, minta itu, banyak macam-macam. Ada-ada saja pertanyaannya. Begitu juga kalau saya tanya, doanya orang Islam bagaimana? Iya macam-macam. Hari ini banyak orang yang agak-agak ya. Kita kasih naik ada Gofur. Ya, Gofur. Selamat malam, saudara Gofur. Bang, kenapa di pinggir jalan, Bang? Kenapa di pinggir jalan? Kerjalah. Emang boleh malam-malam orang Islam kerja? Emang tahu kau apa hukumnya Islam itu gimana? Emang tahu baca Quran ya? Baik, saya tunjukin dalilnya ya. Saya tunjukin dalilnya mau? Aduh, kau itu terusin. Baik. Saya tunjukin dalilnya Bang ya. Kalau Anda bolehlah kejang, surup, kesetanan nggak masalah. Saya nunjukin ayat Quran aja. Ini nggak usah pakai itu, baca aja, pakai otak aja, jangan pakai data. Saya tunjukkan ya dalilnya di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-73 ya. Nih, saya balikkan kamera saya. Nanti Anda baca ya. Nih. Baik. Oke. Ini Al-Qur'an atau bukan nih? Saya tanya dulu, saya konfirmasi dulu. Al-Qur'an bukan nih, Al-Qasas 73. Yang Al-Quran itu dulu sudah ada bacaannya. Baik, coba kami yang baca, coba. Coba baca. Yang di atas dulu, baca dulu Sabang Riang. Kalau yang di bawah. Dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam hari, dan supaya kamu mencari sebagian karunia-Nya, mencari nafkah pada siang hari. Gimana? Oke, sekarang saya tanya, menurut ayat ini, kamu mencari nafkah di siang hari atau di malam hari? Terus, itu baca koran kau kah? Itu ada latinnya semua itu. Apa Kalau dibaca harapnya artinya berubah? Loh, itu domirnya. Ya sudah, sekarang kamu jelasin ya. Kamu jelasin, ini orang Islam nih memang. Kenapa orang Islam tidak ngerti Al-Quran teman-teman? Karena mereka baca huruf-huruf ini loh. Ini yang dibaca dia. Mateka tuh bisa baca itu bang. Bisa baca di bawah tuh. Wa min rahmati jalalakum. Amin. Ya udah coba kalau dibaca harapnya berubah artinya. Bukan, itu tahu gak? Ya sudah, kalau nggak berubah artinya, lalu artinya ini salah atau benar? Kalau itu kan artinya Latin kayak baca koran kau itu tahu Ya baca sudah. itu ya. Walaupun Ini dibaca baca Arabnya, walaupun dengan kolkola, dengan tajwid, dengan tartil, apakah artinya ini berubah? Aduh, kasihan kau Edis. Kamu yang kasihan. Ayat ini jelas-jelas berbunyi, dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari. Adakah di sini dikatakan supaya kamu mencari nafkah di malam hari? Malam hari untuk istirahat.
Menurut Allah gimana? Sungguh nekat yang nyata. Baik, saya balik dulu kamera saya ya, Gofur ya. Gofur, saya cuma mau bilang begini. Kau aja belajar dulu lah. Alasan, belajar dulu kamu baca huruf Arab. Bilang aja kamu nggak bisa jawab. Gofur, gini, saya hargai kamu Gofur, kamu kerja, saya hargai. Jadi tukang cukur mantap, keren, saya hargai. Cuman, menurut ajaran agama Islam, nggak boleh kamu itu kerja malam. Malam itu diciptakan Allah itu buat istirahat, buat tidur. Bukan mau cari nafkah. Ngeles aja suruh baca Arabnya. Udah, kamu cukur dulu sana. Nanti cukurannya jadi petak-petak lagi kamu bikin gara-gara diskusi dengan saya. Ayo, silakan. Teman-teman sekalian, Muslim memang punya kebiasaan seperti itu, teman-teman. Ya, kalau kalian bacakan kepada mereka, ya, mereka itu akan bilang, coba baca Arabnya baca. Nanti setelah kita turutin, bukan begitu bacaannya. Harus menggunakan qalqalah, karena kalau salah baca artinya berbeda. Aduh, teman-teman ya, ngeles berjamaah. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada teman-teman, kalau teman-teman mau naik, pastikan teman-teman itu kalau bisa pakai akun asli lah ya. Jangan akun kalian itu namanya pisang goreng, ember gitu. Nanti kalian susah naik sini. Pakailah nama asli kalian, ganti nama akun kalian itu dengan nama asli begitu. Biar cepat saya naikkan ke sini. Ya, Pak Suta. Halo. Silakan nyalakan kamera Pak Suta. Halo Bang. Ya, saya dengar Bang. Silakan nyalakan kamera. Kan heran lu saya dengan orang-orang. Iya, saya dengar Bang, saya dengar. Nyalakan kamera dulu. Oke, ya. Ya, halo. Gimana Pak Suta? Muslim atau Kristen? Aku Hindu, Bang. Hindu. Tinggal di mana ini? Saya di Lampung, Bang. Di Lampung. Mana Lampungnya? Di Lampung. Lampungnya Lampung mana? Lampung Tengah. Lampung Tengah ke Lampung Tengah. Kedau. Lampung Tengah Kedau. Ada yang mau saya tanyakan nih, Bang. Sebentar, saya mau ngobrol-ngobrol dulu, santai, Bang, santai. Nah, turunkan napas dulu. Lampung Tengahnya di Kedau. Bisa bahasa Lampung? Gak bisa aku, Bang. Nggak bisa. Oke, Lampung Tengahnya di mana, Bang? Lampung Tengahnya? Di Seputi Banyak. Lampung Tengah. Seputi Banyak. Oke. Seputi Banyak itu tempat saya main itu, Bang. Seputi Banyak, Seputi Raman, terus itu kan sampai Simpang Randu. Di mana, Bang? Terus. Seputi Banyaknya di mana? Tiba-tiba saya nanti muncul di depan rumah. Sudah jadi, Bang, jalannya, Bang. Kemarin kan jalannya rusak itu. Sudah jadi jalannya. Udah bagus. Jadi, udah halus banget. Sudah halus sampai mana? Sampai Rumbia. Sampai Gaya Baru, sampai ini proyek. Sampai Bratasena sana. Proyek. Sampai proyek. Ya. Oke. Ya, gimana, Bang? Apa yang mau Anda sampaikan? Aku nih mau nanya, Bang. Kalau itu, Bang? Sebenarnya ini kita diskusi Islam Kristen gitu, Bang. Itu, tapi ya kalau saya nih mau nanya ini, Bang. Kalau saya nggak memihak dari umat Kristen ataupun di umat Islam ya. Saya cuma mau nanya,
kalau si abang kan berapologen bukan di Indonesia ya? Kalau di Indonesia udah penistaan agama. Yang boleh bahas agama orang itu cuman orang Islam. Kalau orang Islam bahas agama Kristen, Jadi itu kalau namanya si dakwah. rombongannya si Juma sama si rombongannya si Bang siapa Ucup apa namanya itu? Itu Iya, dia di Yusuf. Indonesia apa di mana itu? Kan saya bilang bang, kalau orang Islam mereka boleh bebas mereka. Mereka membahas agama orang lain itu mereka boleh. Gitu. Kalau di Indonesia boleh. Tapi kalau orang Kristen membahas agama Islam di Indonesia, nanti Anda digerebek itu rumahnya. Rumah Anda nanti akan dikepung oleh massa dan dikepung oleh polisi. Dikatakan penistaan agama begitu. Itu udah terjadi berkali-kali. Macet-macet bang. Oke. Berarti oke. Berarti dia di Indonesia bang ya? Juma, Uncupei, semua di Indonesia itu. Semua di Indonesia. Jadi nggak ada yang maksudnya di persekusi kayak Bang Edis gitu ya? Nggak ada. Kan sudah saya bilang tadi bang. Kalau orang Islam bahas agama Kristen itu namanya dakwah. Gitu. Dan dikawal sama polisi malah. Gitu bang. Bahkan sekarang lagi berlangsung itu siapa itu Jakar turun itu lagi tur itu dikawal sama polisi dan TNI. Cuman saya belum lihat apa yang dibahas Jakir naik sekarang ini. Tapi kalau yang tahun 2017 lalu jelas-jelas yang dibahas itu Kristen gitu. Bahkan dia memberikan sebuah challenge begitu, memberikan sebuah tantangan begitulah. Ditantang seluruh orang Kristen ya. Oke bang. Gitu dan lain sebagainya. Itulah faktanya bang. Oke Bang Edis siap. Salam Saja, dari Bang. Lampung ya. Salam dari Lampung bang. Oke. Abang ini di seputiramannya di seputiraman itu banyak tadi? Putih banyak. Oh SB berapa? Putih banyak. SB berapa? SB 12. SB 12. SB 12. SB 12. Saya itu sangat rindu itu jalan menyusuri jalan-jalan itu bang. Dan banyak yang saya kenal di situ bang. Banyak ya? Banyak. Nanti kalau saya sebutin namanya pasti kenal Anda orang. Iya. Oke, siap Bang Edis. Semoga Oke ya. sehat selalu. Oke, sehat Oke. selalu. Oke, saya turunkan ya. Oke. Ayo, silakan yuk diskusi ya, diskusi. Kita diskusi dengan baik. Teman-teman sekalian, saya ya, ketika saya menanggapi orang-orang Islam, tidak pernah saya itu mengatakan sesuatu tanpa dalil begitu. Kalau orang Islam misalnya bilang, jangan kau menuhankan manusia. Saya tanggapi karena omongannya begitu, saya bilang nih, hai Muslim, jangan kau menuhankan Muhammad. Impas kan? Gitu. Kalau saya bilang begitu ya jangan marah. Gini loh, kenapa kamu bilang kepada saya jangan tuhankan manusia itu namanya dakwah, terus saya bilang jangan kau tuhankan Muhammad namanya penistaan. Coba kalian mikir dengan logika yang sama begitu. Karena yang saya lihat bagaimana, kalau orang Kristen di gereja kan memanggil-manggil berseru-seru kepada Yesus, bener nggak? Ya kan? Ketika orang Kristen di gereja bernyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kan panggil-panggil nama Yesus kan? Kalau orang Islam lewat, pasti dibilang, lihat itu orang
Kristen tuh lagi nyembah Tuhannya. Jadi memang begitu. Tapi kalau kita balik teman-teman, ketika Muslim, ya Rasulullah Muhammadku, dengarlah seruanku. Ah itu kalau ketika Muslim kan begitu kan di jalan kan. Ah bedanya kalau Muslim di jalan raya itu, di jalan raya mereka. Kalau Kristen di tempat ini, di tempat rumah gitu, di satu rumah itu pun masih dibubar-bubarin. Masih dibubarin. Kalau Muslim, dia nggak di masjidnya, di jalan raya langsung. Gelar mereka tikar di jalan itu kan. Orang lewat suput, muter, balik sana. Itu. Nah, terus kalau mereka panggil-panggil nama Muhammad, berseru-seru kepada Muhammad, mereka bilang, oh itu nggak menuhankan. Itu nggak menyembah gitu. Tapi kalau Kristen manggil-manggil nama Yesus itu menuhankan dan menyembahnya. Gitu. Itulah nikmatnya agama Islam. Ya, yuk lanjutkan. Coba patahkan dalil saya. Kalau Anda datang ke sini, patahkan argumen-argumen saya itu. Ya. Oke, kita kasih naik ada Congor ART. Apa kita kasih naik dulu ini pemilik akun Congor. Ya, Congor ART, selamat malam. Congor ART. Ngambek lagi. Baik, saya turunkan ya. Teman-teman Muslim, jangan paksakan diri kalau kalian tidak bisa membantah, tidak bisa memberikan argumen balik, argumen tanggapan atas argumen-argumen saya. Jangan memaksakan diri. Lebih baiklah kalian itu menonton dan menyimak. Lebih bagus lagi bertobat kalian dari menuhankan Muhammad. Ya. Jangan kau menuhankan Muhammad, jangan kau manggil-manggil namanya. Hai umat Islam, Muhammad sudah mati. Dia tidak mendengar, dia tidak mendengar. Nah itu kan ya. Lo bener nggak yang saya bilang? Iya, Muhammad kan sudah meninggal. Kenapa kalian panggil-panggil dia? Kenapa kalian panggil-panggil ya Muhammad, ya Rasulullah? Giliran kamu mau ngomong sama Kristen jangan menuhankan manusia, semangat 45. Giliran saya bilang jangan menuhankan Muhammad.